وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا الذي بعده لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Korea Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam kajian ilmu yang mudah-mudahan dengan inilah wasilah majelis ilmu kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan amal istiqomah kita tiap pagi berjumpa dalam kajian ilmu bersama guru-guru kita dan para jamaah yang dimuliakan Allah menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di pagi ini di Sabtu ya, sebagaimana biasa kita insya Allah akan kembali mengkaji salah satu sunnah dari Nabi kita SAW tentang bagaimana kita menegakkan satu syariat, satu sunnah yaitu ruqyah syar'iyah. Dan tentu ini bagian dari kita setelah kita berselawat terhadap Nabi kita SAW serta keluarganya, para sahabatnya juga. Kita semua mudah-mudahan termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa menikmati satu kenikmatan agung yaitu bisa masuk surga tanpa hisab dan tentu menikmati telaga haud dan Nabi kita SAW yang langsung diberikan oleh Nabi kita dari tangan mulia Nabi kita SAW. Kajian tentang ruqyah syar'iyah yang menjadi bagian dari wujud kita terhadap cinta ya, cinta kita terhadap Nabi kita SAW dan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi jika kalian memang mengaku mencintai Allah maka fattabi'uni. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dan salah satu sunnah dari Nabi kita SAW tentu yang sedang kita pelajari di tiap Sabtu bersama guru-guru kita dari MKI, dari Ustaz Sahal, dan Alhamdulillah pagi ini kita akan kembali dibersamai oleh Ustaz Rahmat Al-Kausar. Qadarullah Ustaz Sahal juga masih berada di Pandeglang ya. Ada satu tugas dakwah lagi di daerah yang tidak mungkin juga bisa membersamai kita karena masih dalam perjalanan, sehingga alhamdulillah wa syukurillah kita tetap di tiap Sabtu masih mengkaji ruqyah syar'iyah dan ditemani oleh guru kita Ustaz Rahmat Al-Kausar. Sebagaimana yang juga sudah disampaikan di pekan lalu, beliau adalah pendiri Rumah Tahfidz Al-Kausar ya, dan cabangnya di mana-mana, dan di Depok juga ada, kemudian di Jakarta, di Bekasi, juga di Bogor, di Bandung ya, di beberapa tempat di Makassar, dan inilah yang memang menjadi perjuangan beliau, Rumah Tahfidz sebagai salah satu pembinaan umat gitu ya. Dan tentu juga diajarkan bagaimana ruqyah, karena ruqyah sesungguhnya adalah sebuah terapi, sebuah terapi yang semuanya mengandalkan atau menggunakan bacaan-bacaan dari Al-Quranul Karim dan juga dari hadis-hadis Nabi SAW, doa-doa dari Nabi kita SAW. Dan Al-Quran menjadi sebuah keyakinan bagi kita semua karena disebutkan dalam Al-Quran pun wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dalam surat Al-Isra ayat 82 disebutkan bahwa Allah telah berfirman, kami telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh dan juga rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quranul Karim itu bisa memberikan penyembuhan terhadap semua penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit fisik ya. Dan sudah terbukti banyak sekali kalau diceritakan oleh banyak guru kita di kajian-kajian ruqyah, sudah banyak dikisahkan banyak orang-orang yang alhamdulillah syukurillah dengan izin Allah tentunya Allah memberikan kesembuhan bagi mereka yang memang
sedang sakit ya. Bahkan sakit yang secara medis juga memang terindikasi ya adanya penyakit, dan dengan izin Allah melalui ruqyah syar'iyyah lah mereka banyak yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, hanya keyakinan yang kuat lah yang membuat betapa Al-Quranul Karim sesungguhnya menjadi obat bagi kita semua, bagi orang-orang yang meyakininya. Tentu tidak hanya obat-obat apa penyakit-penyakit yang mungkin dianggap waktu kita awal-awal belajar tentang ruqyah, seringkali ruqyah selalu dikaitkan dengan hanya makhluk gaib gitu ya, dengan bangsa jin gitu ya. Penyakit-penyakit yang mungkin ditimbulkan oleh eh, kejahatan dari makhluk gaib itu. Tapi sesungguhnya penyakit-penyakit yang memang secara medis dibuktikan ya, ada penyakit mungkin kanker, mungkin penyakit-penyakit lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Al-Qur'an Al-Karim, alhamdulillah wa syukurlah, bisa disembuhkan. Dan inilah yang sesungguhnya di kajian ruqyah ini kita ingin berbagi informasi, berbagi uh, satu perspektif pandangan yang memang diharapkan dengan kita makin mempelajari tentang ruqyah syariah ini, makin menambah pula keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu guru kita hadir di majelis ini, tentu saya selalu mengingatkan bagaimana setiap pagi kita memanfaatkan uh, pagi yang penuh berkah ini dengan bersedekah, dan sedekah menjadi salah satu amalan yang alhamdulillah syukurlah, amalan yang rutin kita lakukan, dan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang istiqamah walaupun wa in qalla ya. Nabi SAW bersabda tentang bagaimana keutamaan istiqamah dalam beramal. Dan alhamdulillah kita sudah hadir bersama kita Ustaz Rahmat Al-Kausar. Assalamualaikum Ustaz, kaifa halukum? Masih mute? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah. Ini posisi masih di Bandung Ustaz ya? Ya, alhamdulillah baru sampai di Bogor. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini memang kegiatan Ustaz Rahmat ini keliling ya ke berbagai rumah tahfidz ya di mana-mana ya, cabang. Sampai berapa cabang sekarang Ustaz? 40 lebih alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Di Depok tuh ada juga ya Ustaz ya? Di Jalan Ada Bangkit ya? alhamdulillah ada. Di Ini tadi Jalan dari Karawang, Kerawang. Bandung, Karawang. Di Depok di mana Ustaz? Di Depok apa ya, Jalan Merdeka, Merdeka Alhamdulillah. ya. Dekat Taman Merdeka. Baik, alhamdulillah wasyukurillah. Dan ini lanjutan, alhamdulillah kita kembali bersilaturahim nih dalam majlis ilmu bersama Ustaz Rahmat Al-Kausar. Dari tema kemarin yang barangkali jamaah semua sudah ngikutinnya ya. Tema pekan lalu tentang bagaimana kita menghadapi was-was. Dan ini lanjutannya ya. Dan tentu ini akan kita memperbanyak dengan tema seputar ruqyah tentu ya. Bukan hanya soal was-was, silakan jamaah menyiapkan pertanyaan seputar uh, ruqyah. Dan kemarin sangat banyak ya pertanyaan-pertanyaan misalkan soal mimpi gitu ya. Eh, Soal apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan fenomena alam gaib. Baik, Ustaz, tafadhol masykuro untuk memulai sebagai pengantar ya untuk masuk ke nanti ke tanya jawab. Tafadhol masykuro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam satu salawat kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik, uswatun hasanah. Karena beliaulah kita semua bisa merasakan manisnya iman, indahnya Islam. Beliau mengajarkan kita melawan was-was syaitan. Beliau mencontohkan, memberikan teladan terbaik, memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada kita semua, bagaimana menghadapi syaitan yang sudah sejak
eh, sejak zaman Nabi Adam memberikan permusuhan, mereka menggoda Nabi Adam alaihissalam, sehingga itu menjadi pelajaran besar untuk kita semua bahwa Nabi Adam alaihissalam seorang nabi, bahkan bisa digoda oleh iblis, lalu diusir dari surga, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari Nabi Adam alaihissalam. Tentu kita semua sangat besar potensinya, sangat besar kemungkinan bisa tergoda, bisa tergelincir dalam keburukan, dalam kebaikan, jauh dari jalan yang lurus karena tidak mengerti apa talbis dari syaitan atau iblis itu sendiri. Iblis mempunyai banyak bala tentara tentu, dan tentara-tentara iblis ini adalah syaitan dari kalangan jin dan manusia. Syaitan-syaitan ini punya kawan-kawan, yaitu orang-orang yang selalu berbuat jahat, orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua menakut-nakuti kita semua, memberikan rasa was-was, memberikan keraguan-raguan kepada kaum muslimin, baik secara langsung maupun secara melalui media sosial. Dan sekarang media sosial sangat besar pengaruhnya, bagaimana syaitan dan para konco-konconya dan seluruh perangkat yang mereka miliki menakut-nakuti, membuat kita semua ragu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menakut-nakuti dalam hal sihir, bukan lagi dalam hal khurafat dan seterusnya, tapi mereka menakut-nakuti dalam hal bagaimana keseharian seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Mereka meniupkan rasa was-was akan rezeki, sehingga dia lemah dalam setiap mengambil keputusan, sehingga dia selalu susah hidupnya, sehingga dia mudah dalam melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah mengingatkan kita semua agar jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena mereka ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Kita harus jadikan mereka musuh, bukan menjadikan mereka teman, menjadikan mereka sahabat setia, bahkan kita menjadi termasuk dari manusia-manusia yang justru membantu program-program syaitan itu sendiri. Baik, para peserta Zoom yang saya hormati, yang saya cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Khalis dan semua yang hadir di sini. Tidak bisa saya sapa satu persatu. Salam kenal semuanya. Ini pertemuan kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa pertemukan kita semua di dunia nyata, bisa saling kenal, bisa saling sharing. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat yang banyak, bisa berbagi pengalaman, bisa saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, bisa saling mengoreksi satu sama lain, sehingga kita semua selamat bersama-sama, bisa berkumpul semua di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Subuh yang berkah ini, sebenarnya saya baru sampai, belum tidur, tapi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua yang hadir di Zoom ini bahwa keberkahan itu ada di pagi hari. Keberkahan itu ada di pagi hari setelah subuh. Bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti kajian seperti ini, mengikuti setiap program-program kebaikan, maka itu adalah langkah-langkah yang baik. Tentu ini adalah langkah-langkah yang membuat kita semua bisa terbebas dari was-was syaitan itu sendiri, godaan-godaan syaitan untuk bisa tidak produktif dalam kehidupan. Tentu syaitan sudah baru bangun tidur, kita sudah diberikan rasa was-was. Termasuk ketika seorang melakukan perjalanan jauh, ketika pulang di rumah, itu akan selalu ingin langsung tidur, tidak sholat subuh misalnya. Harusnya dia bisa sholat 2 rakaat, lalu sholat 1 rakaat, 2 rakaat sholat tahajud, lalu melakukan sholat witir minimal 1 rakaat. Karena sholat tahajud itu bisa dilakukan meski hanya dengan 2 rakaat. Ketika kita ragu, azan subuh kumandang, maka Nabi SAW menyuruh kita, menyarankan kita untuk tutup dengan witir 1 rakaat. Maka ketika seseorang melakukan perjalanan jauh seperti yang saya lakukan tadi,
melakukan perjalanan di tengah malam dari Bandung, dari Bandung menuju Karawang, dari Karawang menuju Bogor, itu di sini bukti nyata bahwa setan itu akan memberikan kita rasa was-was, was-was akan rasa capek, was-was akan kesehatan kita akan menurun dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berikan jaminan kepada orang yang menjaga salatnya, menjaga salat malamnya, akan dikuatkan jiwanya, dikuatkan hatinya, saudaraku semua. Jadi kita harus prioritaskan dalam hidup kita semua bahwa ada hal-hal yang membuat kita menjadi kuat. Jadi ketika jiwanya kuat maka tubuhnya kuat. Jangan selalu fokus bagaimana menguatkan fisik namun lupa menguatkan jiwanya. Karena Nabi SAW bahkan diberikan penguatan jiwa dengan amalan-amalan tertentu termasuk bangun malam, mendirikan salat, maka dengan amalan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan jiwa kepada beliau, kekuatan jiwa yang super power sehingga bisa melewati semua ujian-ujian dalam kehidupan, termasuk melawan rasa ragu-ragu akan kecilnya kaum muslimin yang dahulu, menghadapi kaum musyrik, menghadapi orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mengelilingi, yang setiap saat bisa menghancurkan kaum muslimin. Bagaimana ketika dua pasukan berkumpul, maka Nabi SAW tentu dan para sahabat tentu dihadapkan dengan ujian-ujian bagaimana beliau ditakut-takuti oleh syaitan bahwa jumlah kalian sedikit, perut kalian lapar, tubuh kalian tidak mampu menahan rasa sakit, dan kalian tidak mampu menahan rasa kantuk dan seterusnya. Tentu banyak sekali ujian-ujian yang beliau rasakan, tidak seberapa dibanding apa yang kita alami sekarang. Yang kita alami sekarang tentu tidak semua orang mengorbankan nyawanya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tentu kita semua hanya diliputi was-was untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu, melakukan ritual zikir pagi, zikir sore, melakukan kebaikan-kebaikan, bersangka baik kepada saudaranya, karena setan ini memberikan perselisihan agar kita semua tidak akur. Seorang yang sudah ngaji, seorang yang sudah paham agama, dia tidak akan diganggu di tauhidnya, tapi dia akan dibuat berselisih satu sama lain. Dia akan dibuat merasa benar, dia akan dibuat merasa dialah yang paling berjasa dalam Islam. Maka disinilah masuk setan untuk menggoda kita semua untuk saling berselisih. Maka tidak heran di akhir zaman semua orang bingung mana yang paling benar, mana yang salah dan benar. Itu kita agak bingung melihat situasi saat ini. Jadi yang terpenting adalah di akhir zaman kita harus ingat pertengahan adalah yang terbaik. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Kenapa tidak terlalu keras? Karena kita akan berlebih-lebihan. Kalau terlalu lembek atau terlalu lunak, maka kita akan mudah terjerumus ke dalam kemunafikan. Jadi di akhir zaman bagaimana kita memperbanyak amal, menjauhi segala maksiat-maksiat yang besar, lalu tentu memperhatikan maksiat-maksiat yang kecil. Segala sesuatu yang meragukan, segala sesuatu yang ada perbedaan pendapat di dalamnya, maka berusaha kita untuk condong kepada yang paling kuat. Jika memang belum mampu, maka pelan-pelan kita meninggalkan sesuatu yang meragukan kita semua. Tentu semua gangguan jin itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sembuh dari itu, saya melihat banyak pasien ruqyah, banyak orang yang diganggu oleh jin, banyak rumah tangganya diganggu, istrinya sering marah-marah, anaknya sering sakit, dan dia mengalami banyak gangguan-gangguan gaib. Maka tentu ini butuh kekuatan jiwa untuk melawannya, butuh kekuatan dari hatinya agar bisa kuat menghadapi godaan-godaan syaitan, was-was dari syaitan. Tentu was-was ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin ketika tidak mengetahui, apalagi dihinggapi oleh seorang perempuan, misalnya dia was-wasnya berlebihan, maka inilah gangguan jin yang berat, yang tentu butuh kesabaran bagi seorang suami menghadapi seorang istrinya yang dilanda was-was yang berlebihan. Was-was yang berlebihan ini banyak kasus yang saya dapatkan, saya lihat, bahkan
banyak yang saya ruqyah juga secara langsung, was-was itu sampai dia merasa suaminya terus melakukan perselingkuhan, bahkan saking berlebihannya dia pasang alat GPS di mobil suaminya. Jadi tidak ada lagi kemerdekaan untuk suaminya. Jadi dia merusak privasi suaminya sehingga dia merusak keharmonisan keluarganya. Jadi tentu inilah fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa tidak fahamnya tentang talbis atau tipu daya syaitan, maka dia akan terjerumus kepada kesalahan-kesalahan yang terus berkelanjutan dan juga tidak bahagia di dunia dan di akhirat. Tentu semua kita ini ingin bahagia dunia dan akhirat, dan semua kita harus berusaha untuk bagaimana bisa terbebas dari hal tersebut. Dan yang terpenting adalah kita ingat pesan Nabi SAW, ketika baik hati seseorang, maka akan baik seluruh tubuhnya, akan baik tutur katanya, wajahnya semeringah, wajahnya antusias kepada siapapun yang berinteraksi dengannya, lisannya baik, senyumnya mudah dia tersenyum. Maka inilah yang perlu kita perhatikan, karena syaitan sangat halus menghiasi setiap keburukan. Dia akan menghiasi bahwa kamu kalau memata-matai suamimu, kamu kalau memberikan pengawasan ketat kepada suamimu, ketat melebihi ajudan pribadi presiden, bahkan ini akan merusak keharmonisan keluarga. Tentu kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri sehingga kita mendapatkan timbal balik yang baik. Setiap orang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Setiap orang melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Jadi ada saat-saat kita tegas dalam mengambil sikap ketika melihat kemaksiatan, maka kita harus ingat pesan Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka kita disuruh untuk mencegah dengan tangan. Bagaimana mencegah dengan tangan? Maksudnya mencegah dengan kekuasaan kita. Seorang suami ketika melihat istrinya melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, maka tugas suami adalah menegurnya dengan kekuasaan yang dia punya, dengan kekuasaan kepemimpinan dalam rumah tangga. Yang jadi masalah kalau dia yang menjadi bawahan dari istrinya. Nauzubillah min dzalik. Jadi peran seorang suami penting dalam kehidupan, sehingga dia bisa menegur, bisa menasihati istrinya, bahkan dia bisa mengobati istrinya ketika istrinya sedang diganggu oleh jin, dilanda oleh was-was dari syaitan itu sendiri. Dia harus meyakinkan istrinya bahwa dia tidak seperti yang disangkakan, tidak seperti yang dituduhkan oleh seorang istri atau seorang sahabat mungkin dalam kehidupan kita yang tidak mempunyai istri, yang masih jomblo maksudnya. Jadi syaitan ini bukan hanya mengganggu rumah tangga, tapi mengganggu persahabatan seseorang. Jadi ketika imannya sudah baik, ketika agamanya sudah lurus, maka syaitan akan datang memberikan perselisihan, meniupkan perkataan-perkataan yang buruk, seolah itu baik, itu temanmu tidak soleh, itu temanmu berbeda dalam pandangan ini dan itu. Padahal setiap muslim itu bersaudara, setiap muslim itu sebagaikan batu yang disusun rapi. Dia ketika sakit maka bagaikan salah satu tubuh yang sedang sakit, maka dia harus merasakan sakit tersebut. Jadi syaitan berusaha mengkotak-kotakkan. Syaitan berusaha membuat kita nasionalisme terlalu tinggi. Kita merasa negara Palestina bukan negara yang perlu kita khawatirkan, karena bukan satu bangsa satu negara. Padahal setiap muslim ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Maka dia adalah saudara kita. Tidak beriman di antara seorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi tidak benar ketika kita berbeda pandangan, berbeda ormas, berbeda kajian, dan berbeda dalam banyak hal, lalu dia menganggap dia adalah bukan saudara kita. Selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di zaman Nabi SAW, seorang yang beriman, lalu dia seorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, lalu dia ternyata memang orang munafik, bahkan melakukan hal-hal yang di luar dari aturan-aturan, maka Nabi SAW tidak langsung memvonisnya, bahkan membiarkan. Ada strategi Nabi SAW pada saat bahkan perang Uhud, Abdullah
bin Ubay bin Salul, dia mundur dalam perangan dan dia terang-terangan dalam kemunafikannya. Tapi Nabi SAW tidak menghukumnya, hanya menghukum sesuatu yang zahir saja, sesuatu yang nampak saja. Yang tidak nampak maka diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan tugas kita untuk menghukum yang tidak nampak. Tentu yang nampak memang kita harus aktif mengkritik, aktif memberikan nasihat. Bukan berarti memusuhi seseorang, bukan berarti menjauhi seseorang sehingga berhasillah syaitan menggoda kita, memberikan rasa was-was kepada kita bahwa kamu tidak akan bisa bersatu dengan orang tersebut. Kamu tidak akan bisa bersatu dengan keluargamu, bersatu dengan orang-orang baik lainnya, bersatu dengan orang soleh. Maka tugas kita berbuat baik, tugas kita mendamaikan, tugas kita membuka pintu damai ketika ada perselisihan. Tentu kalau orang tidak mau berdamai, orang yang tidak mau mengambil langkah-langkah yang baik, bahkan cenderung memusuhi, maka tugas kita selesai. Tugas kita adalah bagaimana berbuat baik kepada siapapun, karena ini akan membuat setan gagal. Yang membuat setan ini berhasil adalah ketika kita mengikuti langkah-langkahnya, kita mengikuti apa yang menjadi program-program mereka dalam keseharian kita. Apa program-program dari setan itu sendiri adalah bagaimana membuat kita ini tidak serius mengejar surga. Dia memberikan angan-angan kosong. Tentu seorang yang ingin surga, dia tidak akan mendapatkan dengan jalan yang santai. Dia tidak akan mendapatkan dengan banyak tidur. Dia tidak akan mendapatkan dengan banyak bermain-main. Dia tidak mendapatkan dengan banyak berfoya-foya. Dia tidak mendapatkan dengan banyak menumpuk harta. Karena ciri-ciri orang yang masuk surga dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka ini ditanya, apa yang kamu lakukan di dunia dulu? Ternyata mereka menjawab bahwa saya dulu adalah orang yang jauh lambungnya dari tempat tidur. Apa maksudnya jauh lambungnya dari tempat tidur? Mereka ini memang sedikit tidurnya. Mereka banyak ibadahnya. Tidak juga bahwa mereka tidak tidur, tidak seperti misalnya sufi yang harus beribadah terus-terusan, tidak memikirkan dunia, tidak seperti itu. Jadi tidak juga menganut faham bahwa dunia itu harus seimbang. Ini yang harus kita perbaiki juga, bahwa seimbang antara dunia dan akhirat. Padahal akhirat itu sangat jauh lebih besar dibanding dengan dunia. Bahkan ketika dibandingkan dunia, maka seperti kita mencelupkan tangan di air yang di sebuah pantai yang luas, lalu mencelupkan jari telunjuk lalu diangkat, maka itulah dunia. Air yang mengucur dari telunjuk kita itulah dunia. Maka sebenarnya jika dibandingkan dunia dan akhirat, maka itu sangat sedikit. Jadi kalau waktu istirahat. Kapan waktu istirahat? Qailullah sebelum zuhur. Setelah zuhur, kalau memang badan kita masih sehat, kita bekerja, kita berkarya, berbuat kebaikan, tidak punya harta, kita punya fisik, kita punya pemikiran, kita punya ide, maka lakukan semua yang bisa kita lakukan sehingga tidak ada ruang untuk syaitan menggoda kita, tidak ada ruang untuk syaitan memberikan rasa was-was kepada kita semua. Jadi setiap kebaikan tentu ada takarannya. Semakin sulit maka semakin besar ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ketika seorang terkena gangguan jin, maka semakin besar langkahnya, semakin besar dia ingin sembuh, maka semakin berat juga ujiannya. Ada orang yang ingin sembuh pelan-pelan. Bagaimana sembuh pelan-pelan? Dia pelan-pelan dalam meninggalkan sebuah maksiat. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menjamin ketika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah ganti dengan lebih baik. Apa yang tidak baik, pekerjaan mungkin yang diharamkan, pekerjaan yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridhoi, mungkin ada pemikiran-pemikiran, ada rasa was-was dari syaitan membisiki kamu tidak akan bisa hidup tanpa pekerjaan itu. Kamu tidak akan bisa menafkahi keluargamu. Dan secara realita, secara fakta memang dia melihat rekeningnya sisa mungkin 500.000, itu tidak akan mampu untuk membuat dia makan sebulan. Jadi syaitan ini luar biasa. Setiap hari mereka memang bekerja untuk menyesatkan manusia. Bagaimana mereka terus gencar membisiki, memberikan syubhat, keraguan-raguan terhadap setiap amalan yang kita lakukan, terutama orang yang sudah ada gangguan jin dalam dirinya. Jadi saudaraku semua yang melihat Zoom ini, pekan lalu ada beberapa pertanyaan itu tidak lama dijawab karena waktu yang sangat terbatas. Ini
Untuk di Zoom kali ini saya lebih senang kalau ada interaksi, ada pertanyaan dari peserta Zoom. Jadi saya akan berbagi pengalaman-pengalaman ruqyah yang saya lakukan selama ini, bagaimana di lapangan. Tentu di lapangan ini saya dulu kalau meruqyah ya tengah malam dipanggil jam 2 jam 3 saya ke sana. Dan juga ketika ada pasien-pasien tersebut tidak hanya diruqyah 1 jam 2 jam, tapi diikuti selama sebulan 2 bulan, bahkan sampai saat ini pun ada yang memang masih diikutinya bagaimana ya, kita harus mengarahkan bagaimana agar betul-betul setelah dia bebas dari gangguan jin, dia akan didampingi terus. Ketika dia juga masih terus diganggu oleh jin, maka kita harus terus memberikan nasihat-nasihat kepadanya. Dan juga memang tentu disinilah terbuka semua masalah-masalah di lapangan tentang bagaimana setan memberikan was-was kepada seorang yang berumah tangga, seseorang yang sedang diganggu oleh jin, dan juga masalah-masalah lainnya. Barakallahu fikum, saya serahkan kepada MC untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya. Barakallahu fikum. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Jadi kalau sedikit saya garis bawahi tentang was-was ini memang muncul karena ada ruang dalam hati kita ya Ustaz ya. Ruang Ya. di hati kita yang kayak diizinkan untuk datang ya. Dan ini ternyata was-was tidak hanya di persoalan pribadi, tapi juga dalam hubungan keluarga gitu ya, dalam hubungan persahabatan, bahkan dalam ukhuwah Islamiyah itu juga setan berusaha untuk mengganggu, menebarkan was-was ya, menyisipkan was-was di hati kita, sehingga tadi seperti yang dikatakan tersebar misalkan satu syubhat bahwa Palestina itu adalah persoalan konflik internal gitu ya, kita tidak perlu ikut-ikutan gitu ya. Dan banyak sekali hal-hal yang memang dibuatkan was-was untuk kita, bahkan suami istri tadi seperti disebut oleh Ustaz Rahmat, usaha untuk diadu domba gitu ya, dengan tajasus ya, saling memberikan pengawasan yang ketat ya, seolah-olah karena kecurigaan gitu ya. Baik, alhamdulillah, silakan jamaah yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ya, untuk langsung berinteraksi dengan Ustaz Rahmat, dan kita bisa Ini langsung. ada nih pertanyaan tulisan ini. Iya, silakan. Bu Zahra bisa langsung bicara, mungkin bisa lebih. Oh, boleh silakan. Bu Zahra silakan dari Pekanbaru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang sudah saya itu kan juga di itu ya. Nah, itu bagaimana tuh Ustaz? Tadi kan awalnya seperti itu kata Ustaz, orang yang jauh dari agama, dari Allah gitu kan. Biasanya itu orang yang ini gitu, yang suka memusuhi manusia, suka mencari-cari kesalahan orang, bahkan kayaknya cari sampai ke lubang semut gitu. Nah, ini bagaimana jelas dengan orang yang rajin ke musola, guru ngaji, guru MBA, bahkan gitu ya. Tapi kok malah memusuhi tetangganya sendiri gitu. Bahkan dengan sebelumnya juga udah sama tetangga-tetangga yang lain gitu kan. Tapi soalnya dibuat secara bergilir gitu kan. Setelah dia dapatkan yang keinginan dari orang tersebut, malah dimusuhinya. Pokoknya kayak suka mengadu domba juga gitu. Nah, itu bisa termasuk ke dalam gangguan jin, ataukah tetangga yang digangguin apa dia gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bu Zahra, ini fenomena yang terjadi sekarang di sekeliling kita, memang banyak orang-orang seperti ini, bahkan mungkin tetangga depan, kiri, kanan, bahkan yang dulunya baik, yang dulunya mungkin di masa-masa dia jahiliyah orang yang antusias kepada orang lain, dia sering menolong, ternyata setelah dia ikut kajian tertentu, dia bahkan justru menjauhi orang sekitarnya, dia lebih sering bertolak belakang dengan orang-orang lain. Ini mungkin hanya miskomunikasi saja, atau hanya memang nggak dari karakter buruknya sebelum dia hijrah, tidak berubah ketika dia mengenal agama. Jadi tidak semua orang yang sudah sholat, yang rajin ke musola, rajin ke masjid, dia faham tentang ilmu manusia. Jadi maka Nabi SAW inilah contoh terbaik, akhlak terbaik dari beliau, bagaimana bergaul dengan sahabatnya, bagaimana bergaul dengan musuhnya, bagaimana memperlakukan musuhnya dengan baik, dia bagaimana bersikap ketika menghadapi orang munafik, ketika menghadapi seorang sahabat yang protes ketika mungkin pembagian ghanimah, ketika permasalahan-permasalahan tertentu, tentu semua orang yang rajin sholat, rajin ibadah, belum
belum dipastikan dia mengerti bagaimana cara bergaul yang baik di masyarakat. Jadi apakah ini gangguan jin atau tidak? Bisa jadi gangguan jin karena mungkin setan ini mau dia buruk di masyarakat, maka datanglah setan, datanglah jin kepada orang-orang yang dianggap tokoh atau dianggap orang yang soleh di tempat itu. Orang soleh ini digoda, orang soleh ini diberikan rasa was-was ketika kamu bergaul dengan ini, maka kamu akan dipengaruhi. Padahal dia harusnya bisa mempengaruhi masyarakat. Harusnya dialah yang bisa memberikan contoh kepada masyarakat, memberikan teladan. Karena kadang dakwah itu tidak mesti dengan lisan, tapi dengan teladan yang baik. Kadang dakwah tidak dengan retorika, tapi dengan contoh yang baik. Dan juga ini tentu adalah penyakit di masyarakat, penyakit di antara kita semua yang harus kita terus evaluasi dan juga terus membersihkan jiwa kita dari segala macam kotoran-kotoran jiwa sehingga hati kita ini bersih. Cara yang terbaik adalah dengan belajar bagaimana bergaul ala Nabi SAW. Saran saya kepada orang-orang yang seperti ini harus membaca sirah Nabawi, bagaimana Nabi SAW bergaul di masyarakat, dan juga tugas kita yang melihat seperti ini, kita ajak diskusi, lalu bicarakan dengan baik, berikan pemahaman bahwa dulu Nabi SAW tidak seperti itu, sahabat Nabi tidak seperti itu. Silahkan baca sirah Nabawi sehingga dia belajar sendiri dan bisa merubah apa yang dilakukan. Kalau memang kita punya kedekatan yang baik, maka bisa diarahkan untuk belajar ruqyah dan juga dia ruqyah mandiri. Ketika memang dia tidak bisa ruqyah mandiri, diruqyah oleh orang lain. Karena banyak yang seperti ini yang saya dapati, dia memang orangnya baik, tapi memang wajahnya, mimik wajahnya dibuat jelek oleh gangguan jin itu sendiri. Ketika jin masuk ke tubuhnya, maka ketika dilihat sebenarnya orang ini baik, tapi raut wajahnya dibuat buruk. Dia juga sering bersangka buruk kepada orang. Jadi bisa jadi memang ketika melihat ada seorang yang seperti itu bisa jadi gangguan jin. Maka tugas kita lah mengingatkan dan juga ya dibantu untuk ruqyah kemungkinan kalau ada jalur ke sana. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang seperti ini memang jangan dijauhi, Ustaz ya. Ya, Harus janganlah dijauh-jauh. jangan dijauhi, jadi dekati dengan baik-baik dan tentu ajaran dari Nabi kita SAW untuk mengajak dengan hikmah ya, dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan mau'idhah hasanah, dengan nasihat yang baik gitu ya. Dan jangan kemudian ditinggalkan sehingga menambah saudara kita yang menjadi tidak baik gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Nadia ya, saya bacakan. Bismillah. Silakan. Bagaimana cara memberi pemahaman kepada seseorang ketika orang itu sering bilang, simpulannya kalau bukan karena saya tidak akan bisa seperti itu. Jadi ada kesombongan gitu ya kayaknya. Ini kan memang jelas dari setan ya, dan mohon dibacakan. Oh ya. Jadi ini gimana Ustaz? Menyadarkan orang yang merasa paling berjasa terhadap orang gitu ya. Mungkin ada trik-trik yang mungkin udah pernah Ustaz hadapi di bidang gitu. Ya, tentu ini adalah sifat dasar manusia karena memang mungkin sering membantu orang atau dia pernah membantu seseorang ternyata dia mendapat balasan yang tidak baik. Jadi tentu yang mendengar ini harus evaluasi juga, barangkali memang dia lupa jasa seseorang, maka memang boleh mengingatkan orang tersebut, kamu lupa kita pernah bersama, saya pernah membantumu seperti ini, kenapa kamu seperti itu? Tapi kalau memang itu niatnya atau orang ini memang ingin menjatuhkan, orang ini ingin membuat keburukan, membuat orang ini kita malu, maka tentu cara menghadapi orang seperti ini adalah dengan kita harus bersabar, lalu tentu harus dinasihati orang tersebut karena ini dihinggapi rasa sombong karena dia merasa bahwa dialah orang yang paling berjasa dengan seseorang atau dia menyebut-nyebut kebaikannya. Padahal ketika seorang memberikan kebaikan kepada orang lain, maka tidak boleh sebut-sebut untuk menyakiti hati seseorang. Nah, kecuali memang dia ingin berdamai atau dia ingin merubah seseorang. Ada seorang yang mungkin justru memusuhinya karena padahal sebelumnya dia pernah berbuat baik kepadanya, lain soal. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan juga. Jangan sampai orang yang mengatakan seperti itu kita sebut jelek. Bisa jadi dia mengatakan seperti itu karena memang orang ini lupa akan jasa-jasa baik seseorang lalu dia memusuhinya. Jadi orang yang baik adalah memang tidak memusuhi orang yang berbuat baik, berjasa yang banyak kepada dia.
tentu dia bersabar, dia mengingatkan dengan baik. Tapi kalau memang hal tersebut menjatuhkan kehormatannya, tentu boleh dibantah, boleh dibalas sesuai dengan bagaimana serangannya. Karena Islam juga mengajarkan bukan ditampar pipikan, berikan pipi kiri, tapi silahkan saja dibalas sesuai dengan serangannya. Tentu serangan misalnya kata-kata, kita harus mengolah kata-kata dengan baik tanpa harus berkata-kata kotor. Barakallahu fikum. Baik, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya, dicoba ya Bu Nadia ya, Bu Nadia. Dan ini ada pertanyaan dari Bu Nenden, dari Bu Nenden Mustika nih, Ustaz. Ini ada satu potongan, saya lihat nih potongan Asmaul Husna kayaknya nih. Kalau saya coba tadi zoom, diperbesar nih pertanyaan dari Bu Nenden, ini beliau sering menemukan lembaran ini di rumah ibunya katanya. Baik, saya sudah lihat ini. Ini kalau saya lihat memang dari Asmaul Husna ya. Cuma satu potong, apakah ada wafak itu juga ada ayat Al-Qur'annya sedih? Ya, jadi ini banyak didapati di rumah kaum muslimin. Jadi kalau memang dia dipasang untuk kaligrafi, itu tidak masalah, seperti latar belakang di Ustadz Khalis, di belakangnya itu ada tulisan Al-Quran atau tulisan zikir, itu boleh, tidak masalah selama tidak dianggap sebagai jimat. Nah, yang jadi masalah kalau dia jimat, tapi kita merasa itu kaligrafi, tentu ketahuan nanti apa ini kaligrafi atau jimat. Nah, biasanya jimat itu kelihatan dari mungkin bungkusannya kecil, tidak bisa dibaca. Kita harusnya dengan melihat itu kita bisa baca dengan jelas, maknanya jelas. Kita mungkin baca ayat kursi, tidak masalah ada ayat kursi ditempel. Tapi kalau memang ada khusus ayat tertentu dengan pemahaman bahwa ayat ini bisa membawa rezeki, tentu ini adalah kekeliruan. Ini harus diluruskan. Saya pernah di klinik bersalin, beberapa kali saya lihat ada dipasang memang di pintu masuknya itu tulisan-tulisan Al-Quran. Saya belum berani bertanya karena memang belum akrab. Tapi ketika istri saya lahiran di situ sekitar 3 kali, saya memberanikan diri karena sudah akrab dengan yang punya klinik. Saya bertanya, ini Bu Bidan, ini apa ini di atas? Dia menjawab, dulu ada yang kesurupan di sini. Ada yang kesurupan, datang orang, lalu dipasanglah ini supaya tidak diganggu jin. Nah, ternyata ibu bidan ini hanya salah pemahaman saja. Jadi inilah cara dakwah juga yang paling efektif. Kita ya dekati dulu, jangan langsung dikatakan ini salah dan seterusnya. Kita harus dekati dulu, lalu apalagi kalau sudah jadi pelanggan setianya, tentu dia kan tidak langsung tersinggung. Ya, kita melakukan pendekatan secara baik, kekeluargaan. Saya sampaikan bahwa Bu, ini jin itu tidak akan takut dengan tulisan seperti itu. Justru jin itu takut kalau kita baca Al-Quran, kita baca zikir-zikir, baca ayat kursi, maka setan tidak masuk. Baca Al-Baqarah, maka setan lari dari rumah orang yang membaca surah Al-Baqarah. Di ruqyah rumahnya, bacaan ayat ruqyah yang dibaca Nabi SAW. Justru memasang seperti itu, inilah yang mengundang jin datang. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita, bahkan tidak pernah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ketika ada tulisan Al-Quran atau tulisan Arab, doa-doa hadis Nabi yang dipajang di sebuah tempat, apakah itu dipajang atau ditaruh di dompet, ditaruh di tas, dengan pemahaman bahwa ini bisa menolak bala atau bisa membawa rezeki, maka inilah kekeliruan. Ini tidak boleh. Itu yang seperti itu dibakar. Nah, kalau memang yang didapati seperti itu, tulisan yang saya lihat yang dikirim ini tidak terlalu nampak bahwa inilah jimat. Ini potongan ayat saja yang kalau memang kita khawatir ini diinjak-injak atau dianggap sebagai jimat, maka tidak masalah dibakar. Tapi niatnya bukan untuk dibakar menghinakan dan tidak dipublish di orang. Orang kan menganggap ini kenapa bakar Al-Quran. Padahal boleh membakar ketika kita khawatir ini akan diinjak-injak atau khawatir akan dijadikan jimat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masih tergantung niatnya saja, niatnya. Ya, apakah silakan. ini Betul. Kalau dari dohirnya memang kita lihat itu adalah potongan Asmaul Husna ya. Potongan dari Asmaul Husna juga dari ayat Al-Quran. Nah,
Nanti kita lihat apakah ini digunakan untuk tadi ada tolak bala, ada satu keyakinan akan membawa membawa rezeki yang banyak misalkan. Nah, ini harus dikomunikasikan dengan ibundanya gitu ya. Baik, silakan ada yang lain yang ingin sharing juga boleh, mungkin pengalaman di ruqyah. Nah, ini penting juga ya, pengalaman di ruqyah nih. Ya, silakan Mungkin ada silakan. pertanyaan. Saya udah berkali-kali di ruqyah, Ustaz, tapi kok kesurupan terus kan? Atau jin kok kayaknya nggak minggat-minggat, ini kenapa ini Ustaz gitu ya? Itu kalau pengalaman Ustaz gimana Ustaz ketika Ya, berinteraksi dengan para pasien ruqyah ini? Mungkin hal jadi yang memang sama ditanyakan gitu. Jadi memang berat ini. Jadi saya lihat peruqyah manapun, bahkan peruqyah nasional, peruqyah besar di media sosial itu tentu tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pasien-pasien yang tidak berhasil sembuh. Kenapa tidak berhasil sembuh? Karena memang saya sudah uji selama saya menjadi mengurus santri sejak 2017. Jadi memang ketika ada santri yang masuk, dia di awal-awal itu masih tenang-tenang. Sekitar 3 bulan ketika rutin di ruqyah itu memang syaitan itu muncul. Dia terkena jinnya. Kenapa? Karena dia sudah ibadahnya sudah bagus. Padahal kan kalau mau dipikir mereka ini dosanya sedikit dibanding orang-orang di luar. Dia tahajudnya kuat karena dibangunkan, dia mengajinya banyak, baca Qurannya banyak, apalagi yang memang disentuh dengan pelajaran-pelajaran tauhid. Tapi kenapa mereka kesurupan? Ya tentu ini menjadi tolak ukur untuk kita semua bahwa yang memang yang sudah serius saja memang harus butuh perjuangan. Jadi memang kenapa terus belum sembuh? Jadi memang tergantung lagi kembali kepada keseriusan dari peruqyah dan juga kerjasama dari orang yang diruqyah ini. Jadi butuh waktu yang panjang ketika dia memang berat gangguan jinnya, sudah karakternya memang kurang baik, maka diluruskan dulu karakternya memang. Mungkin dia seorang yang pemarah, marahnya tidak jelas. Marah tidak jelas ini maksudnya dia hanya sepele, dia marahnya berlebihan, tidak memaafkan orang lain. Karena manusiawi ketika orang berbeda pendapat. Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, dan juga sahabat lainnya sering berbeda pendapat. Bahkan berbeda pendapatnya bukan main-main. Memang mereka ini berbeda pendapat dengan hal-hal yang besar, tapi mereka tidak saling bermusuhan, tidak saling menjatuhkan dan seterusnya. Tapi kaum muslimin saat ini memang masalah sepele bisa jadi besar, bisa tidak saling berbicara selama berbulan-bulan dan seterusnya. Jadi kenapa dia tidak sembuh dari gangguan jin? Karena memang ada perkara-perkara yang dia tidak bisa tinggalkan. Maka tugas dari peruqyah atau orang-orang yang mengarahkan dia untuk sembuh, maka bukan hanya diperhatikan ruqyahnya, tapi diperhatikan bagaimana keseharian orang ini. Nah, ketika dia mungkin mudah kesurupan ketika marah, berarti marahnya ini perbaiki. Bagaimana dia mengelola emosinya? Mungkin dia sering tidur pagi, mungkin kalau orang sering tidur pagi berarti dia emosinya tidak stabil. Dia mentalnya lemah. Kenapa mentalnya lemah? Karena memang dia sering sakit kepala juga karena mungkin baru bangun diajak ngobrol susah, lama blanknya karena dia sering tidur pagi, bangunnya siang, malamnya begadang. Nah, ini perlu diperhatikan karena mental seseorang juga sangat berpengaruh ketika dia terkena gangguan jin. Orang yang mentalnya kuat, mentalnya bagus, sangat jarang diganggu oleh jin, sangat jarang dikuasai oleh jin. Tapi ketika dia mentalnya lemah, maka dia sangat mudah disetir bahkan dikuasai oleh jin. Jadi kenapa dia terus kesurupan? Itu harus diperhatikan juga bagaimana kesehariannya. Barangkali dia masih di tempat kerja yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih memang menganggap remeh sebuah dosa, dia mungkin masih melakukan maksiat-maksiat yang masih berjalan yang tidak kelihatan. Jadi bahkan ada yang sebulan saya ikuti beberapa kali diberikan nasihat-nasihat, ternyata nasihat itu tidak masuk dalam hatinya. Dia menganggap tidak masalah, masa tidak bisa tumbuh dengan bacaan Quran saja. Ternyata memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Mungkin ada ritual tahunan yang perlu kita koreksi. Jadi kesembuhan tidak dapat hanya 1 jam 2 jam, harus kenal langsung dengan orang yang di ruqyah tersebut. Tentu dalam perjalanan pertemanan, persahabatan itu akan ketahuan nanti, oh ini yang harus kamu rubah. Ini ternyata ritual tahunanmu inilah yang membuat jin itu bertahan dalam tubuhmu. Mungkin ada sifat-sifat burukmu yang berlebihan yang justru membuat jin bertahan dalam dirimu. Jadi begitu jawaban tentang bagaimana orang yang diruqyah berulang-ulang ternyata tidak sembuh. Barakallahu fikum.
ada pintu yang masih belum ditutup Ustaz ya, pintu di Ya, hatinya, dan itu pintu paling besar yang lebih mudah disusupi oleh bangsa jin, itu dari hatinya, hati yang kotor, hati yang belum bersih, dan mungkin kalau bahasa kita ini istilahnya baper ya Ustaz ya, ya. selalu baper Ah gitu ya. ini kalau gangguan besar yang berat sembuh itu kalau dia mudah baper. Dan itu ciri-ciri gangguan jin. Kalau dia mudah tersinggung di grup WhatsApp, sedikit-sedikit temannya bercanda keluar dari grup. Nah itu periksa dirinya, rukyah mandiri. Sedikit-sedikit dia kalau niatnya keluar dari grup nanti masuk kembali ya tidak masalah untuk memperingatkan mungkin orang ya. Tapi kalau dia sedikit-sedikit tersinggung, nah ini yang masalah. Jadi memang baper inilah yang sangat sulit dalam pergaulan. Mungkin dia bekerja di suatu tempat, ditegur oleh bosnya, dia tersinggung, dia bersahabat, ditegur oleh sahabatnya, dia tersinggung. Padahal inilah yang justru teman yang baik adalah teman yang memperlihatkan keburukan kita. Mungkin Hmm. songkok kita miring sampai kalau saya pembina itu sampai pakaiannya, sampai mungkin rumah tangganya memang kita campuri memang. Campuri bagaimana ya, kita berikan nasihat-nasihat, tidak memaksakan juga, tapi diberikan pemahaman sampai dia paham. Mungkin 2 jam kita supaya seirama, supaya satu visi satu misi. Jadi inilah yang membuat kadang pertemanan ini selalu pecah, dibuat pecah oleh syaitan karena baper, bawa perasaan. Jadi hatinya mudah lemah, hatiku lemah. Jadi hatinya sangat lemah sehingga setan mudah masuk ke dalam dirinya dan menguasai dirinya sehingga sering kesurupan. Baik, dan kalau pengalaman Ustadz selama bertahun-tahun meruqyah gitu Ustadz ya. Ya. Tadi kan disebutkan salah satu penyebab terbesar itu karena hatinya belum bersih, sering walaupun dia sudah ngaji, walaupun dia sudah Ya. tahajud, sudah istilahnya dalam dohiriahnya kelihatan soleh gitu ya. Tapi ketika hatinya masih belum dibenahi, justru malah itu pintu masuk terbesar Ustadz ya. Iya. Nah Iya, ini jadi kalau kalau dari pengalaman Ustadz nih, beberapa penyakit yang itu juga muncul itu ya. Mungkin paling berat yang sudah ditangani Ustadz, penyakit apa saja yang dalam penyakit secara medis gitu ya. oh, medis ya. Oh, jadi alhamdulillah. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit medis itu saya pernah meruqyah di sebuah rumah sakit. Ini paling ajaib saya rasa ya. Jadi semakin yakin dengan ruqyah itu sendiri. Jadi saya mendengar seorang kawan yang dia beritanya sebenarnya berita duka. Katanya sudah meninggal. Jadi niat saya datang sebenarnya mau melayat. Jadi bareng-bareng sama teman-teman, malam kita datang ke sana, ternyata informasi beliau masih sekarat. Sekarat. Jadi saya datang ke rumah sakit bersama kawan-kawan, ustadz-ustadz juga, datang ke UGD, ada tiga pasien di dalam. Jadi pelajaran untuk teman-teman semua, ingatkan kepada keluarganya, jangan buru-buru melakukan tindakan-tindakan yang tindakan medis-medis yang berat sebelum diarahkan ruqyah. Meski sudah ditangani medis. Jadi saya di rumah sakit lihat langsung, lihat sudah pakai alat bantu pernafasan, beliau koma. Jadi posisinya itu tidak pakai baju, dia tidak pakai apa namanya, pakai pakai keteter juga. Dan saat itu saya bertanya, ini kenapa? Nah, jadi tiba-tiba mulutnya berbusa dan pingsan, koma. Nah, jadi posisinya koma saat itu. Jadi ya tentu kalau orang yang tidak yakin dengan ruqyah, dia menganggap ini sakit, ya dibiarkan saja, dijenguk di ini. Tapi kalau saya yang memang paham dan yakin, sangat yakin dengan ruqyah itu sendiri, saya menawarkan tapi tidak bilang ruqyah. Saya malam itu bilang, boleh tidak saya bacakan Al-Quran? Ya tentu keluarganya membolehkan. Saya baca Quran dengan percaya diri. Saya selalu percaya diri walaupun mungkin suster senyum, mungkin dokter bahkan mungkin melecehkan, saya santai-santai saja. Nanti lihat pembuktiannya. Kalaupun tidak terbukti tidak masalah, saya dapat pahala. Nah, jadi tidak mesti juga sembuh, tapi kalau kita begitu kan memberikan memberikan ketenangan hati kepada orang yang sakit. Orang yang sakit sangat butuh bacaan Al-Quran. Dia sedang ditakut-takuti oleh syaitan jin pada saat sekarat. Dia didatangi oleh jin untuk menyesatkan dia di akhir umurnya. Jadi tugas dari kita adalah membacakan Al-Quran. Jadi saat itu saya bacakan Al-Quran yang luar biasa, tubuhnya ini memberikan reaksi, berbalik tubuhnya, dan saya persingkat intinya dia saya bacakan Al-Quran, dia merespon bacaan Al-Quran itu.
saya yakin dia sudah sadar, saya lepas, saya dengan memberanikan diri, saya lepas bantuan nafasnya. Nah, ternyata dia bangun, duduk, dan minta masuk ke WC. Nah, jadi ditahan oleh petugas medis karena dia memakai kateter, karena dia orang baru bangun, jadi dia merasa kenapa saya dilarang ke WC. Nah, jadi diikatlah tangannya. Tapi dia sudah sadar. Nah, dia sudah sadar. Lalu saya bilang, ini kenal tidak semua orang ini? Dia kenal semua orang, kecuali saya tidak dikenal. Padahal saya kenal sama beliau. Beliau juga kenal saya. Ini bisa jadi karena memang blank atau gangguan jin, atau karena memang inilah mujizat Al-Quranul Karim. Bukan hanya menyembuhkan penyakit non medis, tapi penyakit medis juga bisa sembuh. Dan dalam hadis juga banyak. Nabi SAW itu bukan hanya punya mujizat Al-Quranul Karim, tapi ada sebuah buku yang merangkum 1000 mujizat Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW itu memang luar biasa. Beliau ini bukan hanya, kita kan tahunya Nabi Isa bisa mengobati orang buta, Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Muhammad SAW itu luar biasa mujizatnya, mengalahkan semua para nabi-nabi. Bahkan beliau bisa memerintah pohon. Nah, ternyata pohon ini bisa jalan kepada Nabi SAW, dan pohon ini bisa diperintah juga kembali ke tempatnya. Nah, ini luar biasa Nabi SAW. Bahkan bisa menyembuhkan orang yang sakit, hanya diusap saja, bahkan diludahi saja. Air yang kering, banyak kasus sumur yang kering, Nabi SAW meludahi lalu banyak. Dan banyak kasus-kasus lainnya. Dan di kasus ruqyah juga kita diajarkan bagaimana mengobati orang. Bagaimana mungkin anak kita sendiri, kalau orang lain jangan diludahi. Tapi kalau anak kita nggak apa-apa, kalau sakit kita bacakan ayat ruqyah, diludahi mulutnya dengan ludah yang tidak terlalu banyak mungkin ya. Percikan ludah kita dibacakan Al-Quran, lalu diludahi di mulutnya kalau anak kita sendiri. Kalau kita meruqyah, inilah sebenarnya bacaan yang ditiupkan. Dan bahkan Nabi SAW ketika ada anak bayi yang Nabi SAW hanya meludahi mulutnya. Jadi para hadirin semua yang mendengarkan Zoom ini, jadi saya lanjut tadi yang di UGD. Ketika saya bacakan Al-Quran, maka dia merespon dengan baik, dan sekarang orang itu masih hidup. Dan saya ruqyah sekitar 10 tahun yang lalu kalau tidak salah. 10 tahun yang lalu beliau sudah dikira meninggal, sudah dianggap meninggal, ternyata masih koma. Saya datang ke situ, beliau bangun dan juga malam itu sholat. Dan sekarang belum ada beritanya meninggal. Alhamdulillah, berarti dia masih hidup. Dulu sudah sepuh, mungkin sudah sekitar 60-an lah ya. Tapi alhamdulillah, kenapa dia merespon baik Al-Quran? Karena dia selama hidupnya dia sering datang kajian, sering amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada keburukan dia berani mencegah. Beliau ini aktif dalam kegiatan-kegiatan agama. Ketika dia mendapat musibah, dia sedang sakit, maka dibacakan Al-Quran, dia sembuh dengan ruqyah. Dan penyakit medis yang lain juga banyak yang saya temui. Bahkan dia divonis oleh dokter, dia harus operasi kepala. Makanya alhamdulillah saya banyak kenal dengan dokter, karena suaminya ini seorang dokter. Ketika suaminya mau dioperasi kepala, tentu dia tahu resiko orang yang harus operasi kepala. Jadi alhamdulillah dia datang ke dokter, bahkan dokter Kristen, yang menyarankan bahwa cari dulu pengobatan di agamamu yang lain selain itu, karena dalam teori ini berbeda. Ternyata dokter yang sebelumnya ini vonis sebuah penyakit, ternyata di dokter yang Kristen yang S3, dia bilang ini secara teori tidak benar, kamu coba dulu. Nah, ternyata saya bacakan Al-Quran, dia seperti pada saat dia sakit. Dia kepalanya ini sakit seperti saat dia tidak diruqyah. Jadi saya ruqyah seperti pada saat dia sakit. Alhamdulillah, ternyata ketemu dia gangguan jin, dan penyebab utamanya adalah dia menyimpan benda-benda pusaka, benda-benda yang dianggap jimat. Dia memang beli, dia memang kolektor, bahkan dia beli pusaka-pusaka itu, jimat-jimat itu mahal sekali harganya, ratusan juta. Jadi itu harus disingkirkan semua, bahkan dihancurkan agar semua pengaruh-pengaruhnya hilang. Karena itu bisa menjadi malapetaka besar dalam keluarga. Jadi banyak hal penyakit-penyakit yang terlihat medis itu bisa disembuhkan dengan ruqyah. Tapi kita juga tidak orang yang tidak paham, tentu kita pelan-pelan menyebutnya, pelan-pelan memberikan pemahaman-pemahaman
kepada masyarakat, karena memang ranah medis serahkan ke medis, tapi tentu kita ikuti juga. Tentu kita tetap bantu. Tapi kalau memang keluarga kita sendiri yang terkena sebuah penyakit, maka yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah memberikan penyakit, Allah juga yang sembuhkan. Kalau kita yakin bahwa ini bisa sembuh dengan ruqyah, maka segera lakukan. Jangan ragu, semakin yakin semakin besar pengaruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Tadi ada yang bertanya juga tentang meruqyah orang yang koma nih, Ustaz. Ini Ya. pakai bacaannya surat apa nih, Ustaz? Ya, seperti biasa, saya kalau meruqyah itu kan tentu Nabi SAW mengajarkan bacaan-bacaan ruqyah yang sering kita baca semua, seluruh dunia sama bacaan Al-Qur'annya. Jadi membaca surah Al-Fatihah, membaca surah yang mudah-mudah dihafal, Al-Baqarah 110, 1-10, Al-Baqarah 102, Taba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman, membaca Al-Baqarah 3 terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, dan seterusnya, membaca ayat tentang sihir, membaca surah-surah yang mudah dihafal. Kalau memang hafal banyak ayat Al-Quran lebih bagus lagi. Membaca surah Al-Baqarah full. Itu saya kalau istri lahiran saya baca surah Al-Baqarah full. Bahkan ada anak saya yang saya baca Al-Baqarah dari 1, di ayat terakhirnya keluar. Nah, alhamdulillah normal semua ininya. Saya yakin dengan bacaan Al-Quran anak bayi itu mudah untuk keluar. Nah, dia sujud. Nah, jadi ketika istri bersalin atau kita sedang hamil, kasih tahu suaminya, nanti kalau saya pembukaan baca Al-Quran. Dan semua anak saya sudah 5 lahiran normal semua, itu saya bacakan Al-Quran. Saya bacakan ayat ruqyah, dan memang sangat membantu. Saat membantu. Kalau memang secara normalnya ya suruh sesar. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau memang untuk bacaan-bacaan tertentu, ya kalau memang hanya hafal Al-Fatihah itu dibaca sampai 7 kali. Dibaca kursi juga berulang kali boleh, 7 kali misalnya. Dibaca juga surah-surah lainnya 3 kul, mungkin cuma hafal itu. Kalau membaca dengan melihat Al-Quran juga boleh, silahkan. Sambil dipegang mungkin di bagian yang sakit dengan tangan kanannya. Kata Aisyah radhiallahu anha, ketika ada yang sakit di antara para sahabat, maka Nabi SAW menggenggam dengan tangan kanannya. Kalau kita hafal doa-doa Nabi, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yaghadiru saqama. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Itu doa-doa Nabi yang kita bisa bacakan kepada orang sakit, atau langsung membaca. Kalau kita tidak hafal, bisa langsung baca Al-Quran dengan niat ruqyah. Yang terpenting adalah innamal a'malu binniyat. Kita baca Al-Quran dengan tidak niat ruqyah berarti tidak menjadi penyembuh. Kalau kita baca Al-Quran dengan niat ruqyah, maka dia akan menjadi penyembuh bagi orang yang sakit. Jadi bisa kita langsung juga uzuka bi kalimatil tammi min kulli syaitanin wa hammin kulli 'ainil lamma. Atau bismillahi arqika min kulli syai'in dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arqik. Bahkan Nabi SAW hanya membaca itu juga pada saat meruqyah. Jadi Nabi tidak hanya membaca surah-surah, tapi kadang Nabi hanya menepuk dada seseorang dengan mengatakan ukhruj ya Allah, hanya mengusap seseorang, hanya dengan meniupkan, mungkin dengan bahkan Nabi SAW hanya meludahi. Nah, itu ludah Nabi SAW. Kalau ludah kita bau. Nah, jadi kalau ludah kita bau jangan diludahi orang ya. Tapi kalau meludahi anak kita sendiri, mungkin sakit demam, kita sudah bingung mau diapain. Kadang saya kalau orang lihat, sudah keluar darah, mimisan, itu jangan panik. Dibacakan Al-Quran, dibuka mulutnya, kita baca Al-Quran lalu ditiup. Kalau memang anak kita sendiri ya, siapa yang mau ini apa namanya, tidak akan komplain orang lain karena anak kita sendiri ya, kita keluarkan percikan ludah juga sedikit di mulutnya, tidak masalah. Tapi kalau orang lain jangan, karena ludah kita bau. Tidak seperti Nabi SAW. Nabi SAW bahkan dijadikan parfum keringatnya. Ketika beliau meludah, orang ambil ludahnya di kiri kanannya. Apapun yang jatuh dari tubuhnya maka diambil oleh para sahabat. Bahkan rambutnya diambil oleh Khalid bin Walid lalu ditaruh di pecinya. Nah, itu hanya khusus untuk Nabi SAW. Nah, sekarang orang mengira orang-orang soleh, wali-wali diambil ininya menjadi barokah. Tidak seperti itu. Itu hanya khusus bagi Nabi SAW. Karena Nabi SAW ini berberkah, bahkan ludahnya, bahkan pernah ada yang tidak sengaja minum kencingnya, maka dia tidak akan sakit perut tidak akan pernah terkena sakit perut.
Nabi SAW hanya tersenyum melihat orang yang dia tidak tahu bahwa itu kencingnya Nabi SAW, ternyata diminum. Nah, jadi ini hanya khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca lebih detail lagi mujizat Nabi SAW itu sangat luar biasa. Semakin yakin kita kepada Nabi SAW. Bahkan beliau ini keluar air di tangannya, di jari-jari tangannya. Ada kalau ada makanan yang hanya untuk 10 orang itu bisa dimakan 300 orang. Beliau juga apa namanya, kalau menyentuh sesuatu semua rambutnya putih, yang disentuh itu tidak putih. Ketika ada tanaman yang dipegang Nabi SAW, itu tanaman itu tidak pernah kering. Maka ada coba oleh Nabi palsu, ketika apa yang dipegang itu semua gugur. Ketika ada yang diludahi sama Nabi palsu, semuanya kering sumurnya. Jadi itulah mujizat Nabi SAW. Beliau bahkan di dalam perang pernah memasukkan kembali mata orang yang sudah keluar matanya. Sembuh seperti tidak pernah sakit sama sekali. Jadi inilah mujizat Nabi SAW. Bukan hanya, jadi kita bisa mencontohi kelebihan dari umat Nabi SAW, bisa mencontohi apa yang beliau lakukan selama itu dalam koridor-koridor. Misalnya apa namanya yang dicontohkan Nabi SAW, membaca doa-doa Nabi, membaca Al-Quranul Karim, meludahi di bagian yang sakit, misalnya kena apa namanya gigitan berbisa atau berdarah, kita ludahi lalu bacakan Al-Quran, ada ambil tanah lalu diludahi lalu diusapkan kepada tempat yang digigit binatang berbisa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Dan mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan kita juga bisa mengeluarkan panduan ruqyah. Jadi tadi apa yang disampaikan Ustaz Rahmat itu kan panjang banget. Dan tadi bertanya, ini bingung gitu. Nanti yang penting baca Al-Fatihah, ayat kursi gitu ya, itu menjadi sebuah panduan. Kemudian 3 qul, itu menjadi sebuah panduan dasar Ustaz ya. Panduan dasar untuk meruqyah. Dan bisa ditambah-tambah dengan ayat-ayat potongan ayat lain yang bisa lihat Al-Quran. Bisa lihat Al-Quran, baca surah Al-Baqarah saat ada orang sakit di ICU, jangan malu. Pokoknya ketika di rumah sakit, tidak usah malu. Diketawai sama suster, diketawai sama mungkin bidan. Baca saja Al-Quran. Karena Al-Quran itu ikhtiar terbaik. Ikhtiar terbaik. Dan tentu kalau ikhtiar terbaik, Allah akan kasih kesembuhan, jangan keluar. Karena kita harus yakin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, ketika kita sakit maka Allah sembuhkan. Semua ini kalau salah kalau kita anggap peruqyah itu bisa menyembuhkan, kita menganggap bahwa dokter yang menyembuhkan, padahal dokter perkiraan manusia. Al-Qur'anul Karim adalah nyata, tidak ada keraguan di dalamnya. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Dan berarti dari niatnya ya, ketika baca Quran itu diniatkan untuk meruqyah ya. Niatkan untuk meruqyah, Jangan sampai hanya niatnya untuk tilawah ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Suherman Bengkulu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Tanya kalau ada orang yang minta membuang ilmu hitamnya, ini bagaimana caranya nih, Ustaz? Ya, jadi kalau ilmu hitam ini kan namanya ilmu ya, tentu kan nggak kelihatan kalau gaib ya. Jadi pertama ya memang harus dipastikan orang yang taubat dipahamkan tentang kesyirikan, diarahkan dengan baik, karena ilmu hitam ini kan tentu dia banyak melakukan ritual-ritual yang melanggar syariat, bahkan dia menulis darah haid dalam Al-Quran. Biasanya seperti itu, Al-Quran ditulis sebagai darah haid, dia harus telanjang bulat jalan kaki, dia harus mungkin berzina 100 kali, dia harus mungkin melakukan, pokoknya semakin dia melakukan kemaksiatan semakin tinggi maka semakin besar jin yang membantunya, semakin kuat jin membantunya. Jadi timbal baliknya begitu, kalau dia semakin bermaksiat kepada Allah, tidak sholat, tidak mandi mungkin, jadi segala sesuatu yang jelek-jelek yang dilakukan, maka dia semakin kuat ilmu hitamnya. Bagaimana keluar dari ilmu hitam ini? Maka jalan pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pahamkan dengan baik bagaimana mengeluarkannya, tentu dengan ruqyah. Tidak ada jalan lain. Jadi kalau ada yang promosi saya bisa mengeluarkan ilmu hitam, itu saya meragukan. Saya tidak bila pastikan bahwa itu bohong, tapi itu meragukan. Kenapa? Karena ilmu hitam ini kan gaib. Tidak bisa sama dengan jin. Jin ini tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita berusaha untuk mengeluarkan dia. Karena ruqyah ini bukan maknanya hanya mengusir, mengobati, perlindungan dan juga pengusiran. Kapan dia pengusiran? Ketika dia muncul. Dan jin ini hanya muncul bisa ketika berinteraksi atau berbicara dalam tubuh manusia, meminjam lisan manusia. Kalau dilihat secara langsung sangat jarang. Bisa dilihat secara langsung biasanya orang yang gangguan jin, atau orang yang memang orang soleh, dia tidak gangguan jin tapi dia memang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lihat jin. Seperti Abu Hurairah ketemu dengan jin, dia yang mencuri di Baitul Mal, ada yang Khalid bin Walid
memenggal yang menjaga berhala. Ada juga sahabat-sahabat lain yang melihat jin dan seterusnya. Itu dia tidak dalam kondisi gangguan jin. Tapi di Indonesia sekarang ini secara rata sekarang banyak yang melakukan ritual-ritual tertentu, dia gangguan jin, dia bisa melihat jin. Tapi orang normal jarang bisa melihat jin. Nah, jadi untuk gangguan jin, karena dia pernah ilmu hitam, ya tentu dia bertobat dan juga ruqyah secara rutin. Bukan hanya di ruqyah sekali, memang dia berkali-kali karena berat juga memang dosa yang dia lakukan. Jadi memang panjang. Mengejar rahmat Allah, bertobat kepada Allah itu bukan jalan instan. Jadi memang dia harus serius, dia harus rutin, dia ikut terus kajian-kajian tentang ruqyah. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada yang mengaku bisa langsung mengeluarkan jin itu bohong ya Ustaz ya? Karena bisa dipastikan bohong karena dia tidak bisa lihat jin ilmu hitam itu. iya. Jadi kalau ada yang mengaku memberikan jasa seperti itu harus diwaspadai, karena dalam ruqyah pun pasti tadi seperti yang disebut Ustaz Rahmat, itu kalau orang sudah bermaksiatnya lama itu ya, berbuat syiriknya lama, pasti proses untuk pertobatannya juga butuh waktu ya. Misalnya harus diruqyah dan orangnya harus benar-benar kuat tekadnya untuk bisa keluar dari kesyirikan itu ya. Baik, Ustaz, udah hampir jam 7. Kalau tabarakallah, jazakallah khairan atas nasihat dan sharing ilmunya dan pengalamannya luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, yaitu menguasai ya ilmu tentang ruqyah ini, Ustaz ya. Dan ini setiap rumah tangga harus tahu nih ilmu ini. Jadi kalau yang sakit jangan langsung tiba-tiba panik dan dibawa ke dokter gitu ya. Tidak boleh, tapi dahulukan dulu dengan ruqyah, memohon kepada Allah kesembuhannya. Setelah itu ada tindakan medis atau dilakukan misalkan upaya-upaya lain, silakan, itu tidak ditutupi, karena ruqyah bukan antitesanya kedokteran. Ilmu kedokteran tetap ruqyah itu bisa, karena ruqyah bukan sebagai pengobatan alternatif, apalagi mengatakan ruqyah itu sebagai pengobatan alternatif, bukan ya. Betul. Sunnah Nabi, dan itu memang harus kita jalankan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ruqyah adalah memang pengobatan dari Nabi, dan bukan hanya pengobatan, tadi disebutkan oleh Ustaz Rahmat, juga pencegahan, pengusiran, dan lain sebagainya. Dan ini bukan hanya untuk penyakit non medis, tapi juga untuk medis pun kita percaya bahwa Allah lah yang menyembuhkan kita semua. Wa idza maritu fa huwa yashfin, gitu ya. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Baik, jamaah Allah, alhamdulillah wasyukurillah, ini sebuah pertemuan yang mudah-mudahan Allah kembali pertemukan dengan Ustaz Rahmat nih Al-Kausar, insyaallah tabarakah. Ini sebuah silaturahim yang insyaallah mudah terus terjaga ya, Ustaz ya. Bisa kembali berjumpa, dan Amin insyaallah. Kalau di Jakarta kabar-kabari kita, Ustaz. Kita bisa berjumpa, ngobrol nih dengan Ustaz Selo juga, di sini ada Mas Selo juga. Alhamdulillah gabung. Siap, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rahman pakai nama Abdurrahman bin Auf nih. Iya, pantas ini. Siapa ini admin Abdurrahman? Pasti Kang Selo ini. Alhamdulillah. Saya sudah curiga. Baik, alhamdulillah, masyaallah. Lahir. Wah, iya. Baik, jemaah yang berkah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Selo, sehat selalu ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah